Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ahmaduhu subhanahu wa ta'ala ala ni'amihi allati la tu'addu wa la tuhsa. Lahu mulkus samawati wal ardi wa ma bainahuma wa ma tahta thara. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, ilahan wahida wa rabban syahida wa nahnu lahu abidun. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, abdun arsalahu Allah lil alamina basyiran wa nadhira wa da'iyan ilallah biiznihi wa sirajan munira. Sallallahu wa sallam ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa ala ummatihi ila yaumil qiyamah. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahar wal fulki allati tajri fil bahri bima yanfa'un nas wa ma anzalallahu minas samaa'i min ma'in fa ahya bihil arda ba'da mautiha wa batha fiha min kulli dabbati wa tasrifir riyahi was sahabil musakhkhari bainas samaa'i wal ard la ayatin liqaumin ya'qilun. Shadaqallahul maulanal azim. Alhamdulillah atas izin dan pertolongan Allah Ta'ala dan atas limpahan rahmat dan karunia sehat wal afiat yang masih Allah limpah curahkan kepada kita mengiringi aktivitas rutinitas hablum minallah dan hablum minan nas. Semoga rangkaian ibadah ada dalam ridha Allah subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam limpah curah selalu kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, pada kesempatan yang baik dan yang mulia ini kita baca Fatihah, kita mohon kepada Allah Ta'ala semoga Allah memberikan kepada kita semua, warga kita semua di sini dalam keadaan sehat wal afiat, dan yang sakit mudah-mudahan lekas diberikan kesembuhan oleh Allah Ta'ala, diberikan kesabaran, ketabahan, ketawakalan, keridhaan, keikhlasan. Semoga ujian ini menjadikan penggugur atas dosa-dosa, dan ujian ini mendapatkan derajat yang tinggi di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan mudah-mudahan keadaan situasi yang cukup lama kita rasakan dan kita alami, mudah-mudahan dengan munajat kita berdoa kepada Allah semoga keadaan ini makin membaik, makin bagus, dan Allah Subhanahu wa ta'ala lekas mencabut, menghilangkan virus tersebut di muka bumi ini, sehingga kita bisa beraktivitas rutinitas sebagaimana sedia kala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Bihazihi niyah wa ala niyatin salihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim.
siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baik, dalam kesempatan ini kita akan sedikit ulas kupas bahas surat Ali Imran 121 sampai 125. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa iz ghadawta min ahlika tubawwi'ul mu'minina maqa'ida lil qital wallahu sami'un 'alim. Iz hammat ta'ifatani minkum an tafshala wallahu waliyuhuma wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun. Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala ingin memberikan satu tuntunan, memberikan satu pedoman kepada kita. Nanti dapat kita ambil pesan maknawi dari ayat tersebut ya. Secara harfiah arti daripada ayat tersebut wa iz ghadawta. Ini ayat ini ditujukan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa iz ghadawta min ahlika. Dan ingatlah saat engkau ya Muhammad berpagi-pagi min ahlika, berangkat dari istrimu gitu. Rasul berpagi-pagi gitu. Berpagi-pagi berangkat dari ahlinya, dari keluarganya, dari istrinya. Ngapain? Tubawwi'ul mu'minin. Rasul mempersiapkan orang-orang beriman maqa'ida lil qital, untuk menempati tempat-tempat perang. Dalam ayat ini dijelaskan perang apa? Perang Uhud ini yang dimaksudkan, yang terjadi pada tahun 3 Hijriah. Rasul berpagi-pagi mempersiapkan orang-orang beriman untuk menempati tempat-tempat yang saat itu akan melaksanakan peperangan. Berpagi-pagi beliau itu. Wallahu sami'un alim. Kenapa berpagi-pagi? Rasul tidak menunda-nunda lagi. Ini satu satu semangat yang luar biasa bagi Rasulullah. Ya, berpagi-pagi beliau berangkat dari istrinya, mempersiapkan, menempatkan sahabat-sahabatnya di tempat-tempat peperangan. Di sini ahli panahnya, di sini ahli tombaknya, di sini ahli segala menempatkan Rasulullah. Kenapa demikian? Ayat 122-nya iz hammat ta'ifatani, tatkala hammat, ada satu keinginan, ta'ifatani, dua kelompok, dua golongan kelompok orang beriman. Ya, saat itu Bani Salamah dari suku Khazraj dan Bani Harisah dari suku Aus itu, ya. Ta'ifatani, dua kelompok, dua golongan orang beriman. Ya. Ngapain? Antabshala, ingin mundur itu. Ingin mundur, ini bahaya nih. Maka Rasul cepat-cepat ngambil tindakan. Jangan sampai mereka dua kelompok ini dari Bani Salamah dari kaum Khazraj dan Bani Harisah dari kaum Aus ini mundur itu. Ya. Antabshala, keduanya punya hammat, keinginan untuk mundur, tidak ikut berperang dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Mereka ada satu ketakutankah atau bagaimana? Iya. Karena perang Uhud yang dimaksud dalam ayat ini, mereka musuh itu dipimpin oleh Khalid bin Walid itu. Ya, Khalid bin Walid ahli strategi perang. Yang pada akhirnya beliau nanti masuk tauhid Islam, yang jadi diangkat oleh Rasul. Kalau sekarang ini menteri pertahanan keamanan, kalau sekarang itu gentar mereka itu, hampir mundur itu,
Hampir mereka mundur karena musuh ini dipimpin oleh Khalid bin Walid, ahli strategi perang, dan sudah diuji kehebatan Khalid bin Walid itu sebelum masuk Islam. Yang kedua, mereka ada keinginan untuk mundur itu karena memang suntikan. Nah ini nih, suntikan dari gembong munafik yang bernama Musailamah Al-Kazzab itu. Dia punya gelar Al-Kazzab, si pendusta itu. Itu gembongnya munafik. Dan salah satu orang yang mengaku menjadi nabi itu. Di zaman Rasul itu ada 3 yang ngaku jadi nabi, di antaranya Musailamah Al-Kazzab itu. Kenapa dia ngaku jadi nabi? Dia pemimpin, pasukannya banyak, ya, itu juga banyak. Jadi setara dengan Rasulullah itu. Ya, jadi seakan-akan dia memproklamirkan diri menjadi seorang nabi. Itu nabi masih ada itu. Rasul masih ada. Ada yang ngaku nabi gitu. Makanya kalau sekarang nggak heran, udah nggak aneh, nabinya udah nggak ada yang ngaku nabi, nggak usah heran. Sebab nabi masih ada aja, ada yang ngaku jadi nabi itu. Jadi nggak usah heran. Siapa? Musailamah Al-Kazzab. Ngahiludan itu teh. Ya ngapain kamu ikut sama nabi perang? Ya capek. Kalau pulang nanti meninggal, anak yatim, istri jadi janda, nanti diambil sama jamaah Blok N, gimana itu? Begitu mau. Parasit. Oh parasit. Kalau kamu nggak meninggal, kamu luka-luka, cacat, wah, diberikan satu kekhawatiran, ketakutan, bikin jadi down lah. Ya, makanya cepat-cepat pagi-pagi. Ya. Jadi ini kan dakwah Nabi di Madinah ini. Kita akan bahas konsep dakwah Nabi di Madinah nih. Kalau di Mekah sudahlah 13 tahun dengan seperti itu konsep Nabi. Tapi ayat ini akan kita bahas sedikit tentang apa sih konsep dakwah Nabi di Madinah gitu. Bukan di Mekah. Di Mekah sudah tahu 13 tahun Nabi ya dalam kondisi demikian lah. Ya, susah untuk maju dan bergerak karena ya dibatas, diintimidasi dan segala macam. Maka Nabi hijrah ke Madinah. Ini dakwah di Madinah ini, ya, dakwah di Madinah. Nabi tekankan dan Nabi yakinkan. Ingat nggak kata Nabi dalam 1, 2, 3-nya? Walaqad nasarakumullahu bi Badri wa antum azillah fattaqullah la'allakum tashkurun. Ini satu keyakinan, ditanamkan keyakinan oleh Rasulullah SAW. Jangan sampai kalian mundur, maju terus. Ingat nggak? Walaqad, dan sungguh benar-benar, nasarakumullah, Allah memberikan pertolongan kepada kalian, bi Badrin, pada perang Badar, wa antum azillah, sedangkan kalian lemah itu. Kenapa lemah? Bayangkan 1000 lawan 3000. Kalau main sparring itu fisik sama. Kalau bapak sendiri lawan 3 anak, menang. Nih 3 anak ini nih lawan bapak, menang bapak. Ini prajurit, kekuatan sama, fisik sama, kemampuan sama. Hitungan secara logika nggak menang. 1 berantem lawan 3, sama-sama kuat, sama-sama mampu. Logika pasti kalah yang satu. Secara adat nggak mampu. Secara tauhid belum tentu. Kan gitu. Belum tentu. Siapa yang bikin jadi rusaknya perang Badar itu? Musailamah Al-Kazzab juga masuk ke situ, menyusup, sama ngahiledan gitu. Akibatnya berhasil tuh mengembalikan umat Islam mundur dan pulang ke rumah 300 orang. Bayangkan, sekarang 700 melawan 3000. Tambah don, ingat nggak kata Nabi? Walaqad nasarakumullah bi Badrin wa antum azillah fattaqullah la'allakum tashkurun. Secara logika sekarang bukan 1000 lawan 3000, 700 lawan 3000. Merot kita, betul nggak? Merot pasti mundur. Tapi berikan keyakinan Rasulullah. Ingat nggak dulu waktu itu? 700 lawan 3000.
Ya. Ini kan nggak mungkin menang gitu. 124-nya, istaqulu lil mu'minin, tatkala engkau berkata kepada yang beriman, alay yakfiyakum ayyumiddakum rabbukum bisalasati alafim minal malaikati munzalin. Tidak cukupkah bagi kalian Allah memberikan pertolongan kepada kalian dengan 3.000 pasukan malaikat yang diturunkan Allah Subhanahu wa taala? Secara logika nggak mungkin. Tapi saat kekuatan itu ada, kehebatan itu muncul, semangat itu kuat, ingat nggak? Ayyumiddakum rabbukum, Allah memberikan pertolongan kepada kalian dengan diturunkannya 3.000 pasukan malaikat. Tuh 700 lawan 3.000 kalah. Tapi saat mereka terus maju, Allah kasih pertolongan 3.000 malaikat yang enggak kelihatan oleh muslimin, kelihatan sama orang kafir aja. Mereka gentar langsung, kan di belakang muslim ada pasukan malaikat yang diturunkan oleh Allah. Tapi sahabat nggak tahu kalau ada malaikat yang Allah munzalin diturunkan 3.000 itu. Wah, sekarang kan pede. Kalau andai kata sahabat dikasih tahu, mundur maju, malaikat gitu kan ngandelin. Tapi malaikat itu nggak kelihatan sama sahabat, tapi kelihatan sama orang kafir yang 3.000 itu. Kocar kacir mereka itu. Kenapa? Karena dilihat tuh banyak pasukannya itu, banyak banget itu yang nampak kelihatan oleh mata pasukan orang kafir. Muslimin nggak tahu, dibantuin tuh nggak tahu itu. Maka saat perkataan ini datang kepada sahabat kaum dari Bani Salamah dan Bani Harisah, Nabi jelaskan tuh seperti itu. Nabi jelaskan, cukup nggak tuh? Bukankah nggak cukup tuh Allah kasih pertolongan? Jadi kamu jangan mundur gitu. Melihat Khalid bin Walid ini memimpin perang, gentar kan? Gentar. Ingat nggak dulu Badar gimana? Ya, sedikit jumlahnya Allah kasih pertolongan. Ya. Kasih pertolongan. Bisalasati alafim minal malaikati munzalin. Apa kata mereka? 125-nya, bala intasbiru wa tattaqu wa yatukum min fawrihim haza yumdidkum rabbukum bi khamsati alafim minal malaikati musawwimin. Nanti Allah akan kirimkan, kalau kalian bertakwa, bersabar, Allah kirim, jangan 3.000, 5.000 pasukan malaikat. Gede hate, ayeuna kumaha? Maju deui tah. Gitu. Jadi ini dakwah Nabi. Kalau kita simak dan kita cermati, dakwah Nabi itu yang pertama apa? Mempersiapkan segala kemungkinan yang terjadi. Ini dakwah Nabi ini di Madinah, berbeda dengan strategi di Mekah. Mempersiapkan sahabat-sahabat pada tempat-tempat strategis itu. Kuncinya di pemanah itu, di Bukit Rumat itu. Ya, kalau ada jamaah umroh haji itu yang suka pepotoan, sesepian, itu bukan Bukit Uhud, Rumat. Uhud mah nggak bisa, tinggi itu. Berseberangan jalan, ini Bukit Rumat. Rumat itu apa? Pemanah. Tempat di mana Rasul menempatkan pemanah di bukit itu. Naik cuman 10 menit, nggak lama itu. Tapi kalau di depannya itu nyeberang dikit itu Gunung Uhud. Bukit Uhud tinggi itu 1 jam. Maka kalau jamaah seselfian itu bukan di Uhud itu, di bukit di Gunung Bohong itu. Kecil itu mah. Kayak Lemat Ratai dulu gitu. Jadi pepotoan bisa. Yang ada yang mampu ke atas itu nggak ada yang mampu. Karena ya itu tinggi 1 jam baru nyampe. Dan jamaah haji umrah itu jarang yang ke situ. Paling dibawa kalau dia foto di atas itu bukan di Bukit Uhud tapi di Bukit Rumat itu. Rumat itu pemanah, Romyun pemanah itu. Itu kuncinya itu. Ya. Jadi maksudnya apa? Kita ini harus menempatkan gitu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menempatkan orang-orang yang tepat gitu. Ya, yang tepat. Maka strategi dakwah Rasulullah itu betul-betul cakep ini. Jadi sebagai apa ya? Sebagai konseptor yang sangat cakep itu menempatkan sahabat-sahabat pada tempatnya ini nih. Maka kita pun harus menempatkan anak-anak kita di tempat-tempat yang baik. Ini Rasulullah.
Bagaimana kita menempatkan anak kita di sini, anak kita di sini, tempatkan pada lingkungan yang baik, tempat yang baik itu. Sehingga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun kalau sekarang kalau kita boleh bicara gitu ya, menempatkan orang-orang yang sesuai dengan porsinya, kemampuannya. Mungkin kalau kita bilang mungkin bisa jadi juru bicara, ya, juru bicara itu Abu Bakar As-Siddiq gitu kan. Terus Umar Ibnul Khattab Menteri Pertahanan, ya kan. Terus Utsman bin Affan itu Menteri Ekonomi. Ali bin Abi Thalib itu Menteri Pemuda dan Olahraga kalau sekarang gitu tuh. Abdurrahman bin Auf Menteri Keuangan. Terus Khalid bin Walid itu strategi perang. Itu beliau menempatkan seperti itu. Makanya ketika dakwah di Madinah ini terkonsep rapi gitu, terkonsep rapi. Yang kedua, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membuat piagam Madinah. Ingat nih, ini cakep nih. Membuat piagam Madinah. Apa isinya? Isinya adalah orang Muslim dengan orang-orang Yahudi di Madinah hidup secara damai, secara damai. Yang kedua, poin kedua, apabila orang Yahudi diganggu oleh kaum yang lain, Muslimin harus membantu. Dan sebaliknya, bila Muslimin diganggu oleh kaum yang lain, Yahudi harus membantu. Poin kedua. Poin yang ketiga, apabila Muslimin dan Yahudi berselisih paham, maka dikembalikan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa? Rasulullah menempatkan dirinya, memposisikan dirinya sebagai kepala negara. Ingat tuh. Jadi bukan lagi sebagai utusan Allah, bukan lagi sebagai Rasulullah, beliau juga sebagai kepala negara. Nah, di sini nih yang penting nih. Sehingga ada satu punya wibawa gitu, satu punya kedudukan. Mereka tahu sekarang ketika di Madinah, orang-orang Mekah yang dulu mengintimidasi Rasul, yang dulunya mengusir Rasul, mereka sekarang sudah tahu Rasul sebagai kepala negara di Madinah. Itu cakepnya tuh. Makanya tetap orang-orang Muslim harus menjadi orang-orang penting di atas. Tidak cukup orang mukmin beribadah Ta'ala, nggak cukup. Mereka harus menempatkan diri pada posisi yang penting di negara kita. Rasul menempatkan dirinya bukan sebagai Rasul saja, tapi sebagai kepala negara. Itu maksudnya. Sehingga dakwahnya lebih cepat itu, disegani, ditakuti. Ya, bahkan ketika Rasulullah kembali ke Mekah, orang-orang Mekah yang dulu menzalimi Rasul ketakutan luar biasa, sampai-sampai Nabi kembali ke Mekah melaksanakan ibadah di Mekah, mereka semua tutup pintu ketakutan itu, jendela ditutup, pintu ditutup. Sangkaan mereka Nabi ingin balas dendam. Sampai ke situ. Ya, makanya harus ada lah santri yang jadi pejabat gitu. Betul nggak kira-kira? Harus ada santri yang jadi menteri, harus ada santri yang jadi kepala negara, harus ada. Karena kalau tempat-tempat yang baik ini, yang bagus ini enggak ditempati oleh orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, repot nanti. Ya, bapak sholat, anak kecil juga sholat. Bapak puasa, anak kecil juga bisa puasa. Bapak baca Quran, anak juga bisa baca Quran. Bapak sedekah, anak juga bisa sedekah. Apa yang nggak bisa? Tanda tangan. Tanda tangan. Tanda tangan, bubar. Tanda tangan legal. Pak ini. Makanya mereka musuh-musuh Islam main pada kebijakan. Kalau Islam diintimidasi dengan fisik, wah mereka ketakutan. Udah teruji lah, kalah mereka. Mereka nggak main di situ lagi. Mereka bermain di mana? Di kebijakan, tanda tangan, legalitas. Betul nggak kira-kira? Itu Pak. Maka sebanyak apapun orang Islam,
Ketika tidak menempati tempat-tempat yang strategis di negara kita, ya sudah, selesai. Lihat Suriah bagaimana. Mereka asik dengan ibadah kepada Allah, enggan menempat-tempat itu. Ketika kebijakan mereka salah dengan ibadah mereka, mereka berontak dan dihabisi itu. Dikatakan mereka pemberontak. Tidak, padahal kenapa? Tadi mereka cukup ibadah saja, di masjid saja, tenang saja, tentram saja, enggak mikirin ke depannya bagaimana. Ngeri, Pak. Anak-anak kita ini ngeri nanti. Kalau kita sekarang ini pasti aman semua. Aman kita, tauhid kita aman, ibadah kita aman, anak-anak kita belum tentu aman. Ini Rasulullah, makanya dakwah di Madinah cukup 10 tahun, hebat Nabi itu. Ya, biar kita, biar adalah santri jadi pejabat, jangan jadi ulama semua. Jangan, harus jadi pejabat. Mereka banyak di kebijakan, segala macam. Karena itu penting sekali. Demi apa? Demi kesinambungan, kemaslahatan umat Islam. Bagaimana Rasulullah lihat, ya katakanlah ulama juga, umarok juga. Imam Syafi'i, Hambali, Maliki, Hanafi itu mereka ulama, tapi umarok juga. Mereka ulama tapi hakim juga. Sehingga basicnya ulama, lalu mereka sebagai umarok nggak tabrakan. Kalau sekarang kan ulama ya ulama, umarok ya umarok. Ketika ulama dengan kebijakan ulama, umarok dengan kebijakan umarok, saat mereka tidak sinkron bertabrakan, itu maksudnya. Dulu sinkron, alhamdulillah, ulama ya umarok juga, umarok ya ulama, sehingga kalau mereka mengatakan khamr haram, memang dia ulama, menjadi umarok ya sinkron, gak ada benturan. Kalau sekarang benturan, ulama mengatakan khamr haram, kalau ini mengatakan boleh-boleh saja, tabrakan nggak? Itu maksud saya. Tapi kalau umarohnya ini adalah ulama, santri asalnya, kebijakannya akan Al-Quran nanti itu. Sekarang bertabrakan, makanya saya katakan Rasul benar. Ketika di Madinah, Rasulullah memposisikan diri sebagai kepala negara. Sehingga dakwah beliau lebih cepat, langkahnya lebih luas itu. Masuk kepada struktur orang-orang yang level atas. Ketika di Madinah nggak masuk tuh, nyundul terus itu 13 tahun dapat apa? Jelaskan. Tapi di Madinah kita lihat, ketika memposisikan diri menjadi orang nomor 1, menjadi pejabat tinggi di Madinah, baru kelihatan punya wibawa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang ketiga, konsep dakwah yang ketiga di Madinah adalah mengadakan satu pembaharuan, menyatukan Mekah dengan Madinah. Ini penting nih. Ada satu ukhuwah kebersamaan yang dibangun atas dasar ukhuwah, sehingga hubungan akidah mengalahkan hubungan darah. Rasul berhasil tuh menyatukan umat Muhajirin dengan Ansor, disatukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Saat kapan? Saat Nabi memposisikan sebagai kepala negara. Tapi di Madinah menjadi seorang Rasul, sulitnya minta ampun menyatukan umat di Mekah itu. Tapi ketika di Madinah, mereka langsung tunduk dan patuh atas kebijakan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Agak lebih cepat Pak dakwahnya itu, lebih diterima di Madinah itu. Ya, alhamdulillah. Mereka melihat Nabi sebagai kepala negara saat itu. Mereka disatukan oleh Rasulullah. Buatlah undang-undang seperti itu, sehingga cepat tanda tangan Nabi demikian. Yang keempat, dakwahnya dengan surat. Ya, dengan surat, udah pakai surat Rasulullah, min Muhammadin, kepada raja Persia, raja Herakles, Aslim, Taslam, gitu. Kasihin surat oleh sahabat Mu'az bin Jabal ke sana. Sok, sekarang levelnya bukan bawah lagi, mengislamkan raja-raja di sana. Kenapa berani? Karena mereka pun menganggap Nabi sejajar dengan mereka. Mereka raja, Nabi pun kepala negara, nggak nyundul Pak. Itu Rasulullah itu hebatnya. Kalau di Mekah sulitnya minta ampun itu. Ya, makanya ketika di Madinah semua tahu, Jazirah Arabiyah tahu
Rasulullah sekarang kepala negara, makanya enteng dan mudah ngasih surat ke Raja Persia, ayo min Muhammadin sallallahu alaihi wasallam aslim taslam. Banyak surat Rasulullah dan dengan surat itu layangkan surat, mau Islam nggak? Kalau Islam diperangi gitu. Maka konsep dakwah yang kelima di Madinah adalah dengan perang gitu. Kenapa? Karena di Madinah itu diperintahkan untuk berperang dan melawan. Ketika di Mekah belum ada turun ayat untuk membalas peperangan mereka. Di Madinah baru ada ayat boleh melakukan peperangan. Saat kapan? Saat Allah melihat Rasul dengan sahabat sudah siap. Satu, sudah kuat jumlahnya, sudah banyak konsepnya, sudah menyatukan umat dan segala macam. Maka mereka pantas turunlah ayat untuk membalas peperangan mereka saat itu. Maka ini yang bikin jadi wibawanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai dikatakan adalah kota madani di Madinah seperti itu. Jadi mereka semuanya itu jelas konsepnya. Maka saya katakan ini konsep Madinah yang harus sama-sama kita pelajari, kita amati demi kesinambungan kemaslahatan kebahagiaan umat Islam. Jadi siapkan dari sekarang. Kalau kita punya anak 5, jangan semuanya umum. Pesantren ada satu anak, siapin tuh anak-anak kita. Jangan sampai semuanya umum. Yang satu jadi dokter gitu kan, satu jadi kiai, satu jadi pejabat. Mesti begitu. Jangan semuanya umum, jangan semuanya ke agama semua. Mesti ada yang ditempatkan oleh kita. Itu Rasulullah menempatkan orang-orang yang terbaik pada tempatnya itu. Siapkan dari sekarang. Ya, yang kedua gimana? Hubungan kerjasama silaturahmi, menjalin komunikasi dengan umat Islam yang lain. Jadi jangan sampai kita besar di kampung sendiri. Coba lihat keluar gitu, ya. Lihat keluar bagaimana, jalin hubungan silaturahmi dengan baik itu. Itu antaranya itu. Mesti ada di antara kita, warga kita yang jadi pejabat harus ada, karena mereka akan mewakili umat Islam. Jadi mudah-mudahan dengan konsep Madinah ini ya menempatkan tempat-tempat yang baik. Yang kedua adalah adanya piagam Madinah dengan konsep yang 3 tadi, ya, sama-sama hidup damai, sejahtera, nggak gontok-gontokan, nggak saling membelakangi, nggak saling putus silaturahmi, dan tetap menjaga keamanan, ketentraman, kedamaian, keharmonisan. Itu yang dibangun oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga begitu balik ke Mekah menjadi futuh Mekah, dimenangkan kota Mekah. Saat kapan? Saat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendapatkan posisi keadaan 5 konsep yang dijalankan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itulah makna ayat dari Ali Imran 121 125. Mudah-mudahan ayat ini menjadi pegangan buat kita, ilmu buat kita ke depan, dan mudah-mudahan 5 poin dakwah Nabi di Madinah ini dapat kita tampung, kita pikirkan dengan baik, sehingga kedepannya demi kemaslahatan umat Islam, kemenangan umat Islam. Dan kita rasakan sekarang Islam bagaimana keadaannya, diombang-ambingkan Pak. Dalam ibadah pun kita diatur sedemikian rupa. Ini, tapi banyak, iya banyak, tapi nggak ada satupun yang mewakili umat Islam. Sulitnya luar biasa. Banyak, kata Nabi, iya, akhir zaman, ya, seperti buih di lautan. Banyak umat Islam, kata Nabi, tapi seperti buih di lautan, kena ombak ke sana kemari, terombang-ambing aja, nggak ada ajek panceknya itu, nggak ada orang yang menguatkan, nggak ada orang yang mewakili supaya umat Islam itu tetap dalam istiqomah. Susah sekarang, nggak ada gitu, hampir nggak ada. Siapa pegangan kita hari ini? Susah. Yang ada dipermainkan terus seperti ini sampai kapan? Nah, mudah-mudahan dengan kejadian tersebut, dengan ayat tadi jadi pegangan buat kita. Persiapkan dari sekarang, insya Allah. Mudah-mudahan Subhanahu wa ta'ala memberikan kemenangan, memberikan pertolongan kepada umat Islam saat ini. Karena mudah-mudahan umat Islam dengan ayat tersebut terbuka hatinya, dan mudah-mudahan mereka diberikan taufik hidayah oleh Subhanahu wa ta'ala. Dan kita doakanlah pemimpin-pemimpin kita yang mungkin salah langkah, salah jalan, salah program, salah konsep, ya, mudah-mudahan mereka diberikan taufik hidayah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk kembali kepada Allah ta'ala. Dan juga pada ulama-ulama yang mungkin, ya, diuji dengan segala keadaan, mereka pun
jauh dari Allah Ta'ala. Ya, mudah-mudahan mereka kembali kepada umat dan menjalankan aturan Al-Quran dan sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kita doakan juga mudah-mudahan mereka pelaku-pelaku ekonomi yang mungkin masih riba terus sehingga mendatangkan murka dan bencana Allah kepada bangsa kita, mudah-mudahan disadarkan oleh Allah Subhanahu wa taala kembali kepada syariat Islam. Dan para pemuda yang jauh dari ibadah kepada Allah, yang mabuk-mabukan, yang zina, yang judi, mudah-mudahan mereka diberikan taufik hidayah, karena perbuatan mereka bisa jadi mengundang murka dan azab Allah kepada kita semuanya. Mudah-mudahan didoakan. Dan juga para wanita-wanitanya yang membuka aurat, ya, atau para istri yang tidak taat kepada suaminya, mengundang murka Allah, doakan mudah-mudahan kaum muslimat diberikan taufik hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Bihadhihi al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya. Amin. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. 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 Wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Itu saja yang dapat disampaikan. Mudah-mudahan ada manfaat kepada kita semuanya, bertambah nilai iman takwa kita kepada Allah dengan tersebut. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.